Jadi ini yang memang kita ingin coba supaya kesempatan kita maksimal, apalagi ke depan kita akan bermain tentu kualifikasi round 4 ini di Saudi Arabia sebagai tuan rumah yang memang juga merupakan lawan tanding kita untuk perebutan kesananya. Dan bagus-bagus mainnya. Yes. Ya. Dan hasilnya juga kelihatan ya. Kelihatan ya. Kalau dibilang bahwa wah naturalisasi begini-begini, loh naturalisasi sejak zaman dulu. Malah periode sebelumnya lebih banyak, bukannya Pak Ibu lihat lagi. Itu lebih banyak lagi pemain naturalisasinya. Tapi kalau hasilnya ini saya nggak tahu lah. Kalau sekarang kalau hasil ini dijelaskan ya bahwa naturalisasi ini secara jangka pendek diperlukan dan kita sebetulnya ingin ya dalam konteks transformasi dan juga pengembangan dunia keolahragaan dan sepak bola kita mendukung ya naturalisasi ini dan mudah-mudahan ini memberi semangat tersendiri. Tetapi tentu saja tadi disampaikan Indonesia datang untuk lolos Piala Dunia. Erick Thohir pastikan Joel Piroe dan Victor Gyökeres debut lawan Arab Saudi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera digelar. Indonesia, yang baru saja mencatat sejarah dengan menembus round 4 untuk pertama kalinya, kini tampil dengan semangat baru. Tidak sekadar ingin menguji diri, tim Garuda datang dengan tujuan jelas, lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa dua amunisi baru hasil naturalisasi, Joel Piroe dan Victor Gyökeres, akan langsung melakukan debut resmi saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga perdana. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya ingin berpartisipasi, tetapi benar-benar berjuang untuk tiket menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia datang ke round 4 dengan kepercayaan diri berbeda dibanding babak sebelumnya. Jika pada fase-fase awal target utama hanya sebatas lolos, kini tujuan berubah, Garuda ingin memastikan posisi di ajang terbesar dunia. Erick Thohir sudah berulang kali menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi simbol kebangkitan nasional. Karena itu, langkah besar pun dilakukan, mulai dari memperkuat struktur organisasi, mendatangkan pelatih sekelas Patrick Kluivert, hingga menghadirkan Sintayong kembali sebagai pendamping. Namun, yang paling menyita perhatian adalah keberhasilan naturalisasi Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Keduanya dipastikan langsung tampil sejak laga pembuka melawan Arab Saudi, lawan yang selama ini dianggap salah satu raksasa Asia. Joel Piroe merupakan penyerang asal Belanda yang namanya mulai bersinar di EFL Championship. Bermain untuk Leeds United, Piroe dikenal sebagai striker dengan finishing klinis, naluri gol tinggi, dan kemampuan mencari ruang di dalam kotak penalti. Musim terakhirnya, Piroe mencetak belasan gol dan menjadi salah satu pemain kunci bagi klubnya. Dengan usia produktif dan pengalaman bermain di kompetisi keras Inggris, ia menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Di skema tim Garuda, Piroe bisa berperan sebagai striker murni ataupun second striker, mendampingi Gyökeres di lini depan. Kehadirannya diyakini akan memberikan variasi serangan dan solusi ketika tim kesulitan menembus pertahanan rapat. Victor Gyökeres adalah penyerang asal Swedia yang beberapa musim terakhir menjadi sorotan besar di Eropa. Bersinar bersama Coventry City di Championship, ia kemudian meledak bersama Sporting CP di Liga Portugal, bahkan menjadi salah satu top skor kompetisi tersebut. Prestasinya membuat Arsenal merekrutnya dengan nilai transfer fantastis. Gyökeres adalah tipe striker modern, kuat secara fisik, mampu menggiring bola, tajam di depan gawang, dan bisa menjadi target man maupun striker bebas. Untuk Indonesia, Gyökeres adalah jawaban dari kebutuhan akan striker kelas dunia yang bisa mengimbangi permainan keras tim-tim Asia Barat. Dengan tubuh besar dan naluri gol tinggi, ia diprediksi akan merepotkan lini belakang Arab Saudi sejak menit pertama. Pertandingan pertama Indonesia di round 4 adalah menghadapi Arab Saudi. Laga ini bukan hanya pembuka, tetapi juga ujian terbesar, karena Saudi merupakan tim berpengalaman yang rutin tampil di Piala Dunia. Debut Joel Piroe dan Victor Gyökeres di laga ini dianggap langkah berani. Erick Thohir menilai tidak ada waktu untuk menunggu adaptasi terlalu lama. Kedua pemain ini direkrut untuk memberikan dampak instan,
dan pertandingan besar melawan Arab Saudi adalah panggung ideal untuk membuktikan kualitas. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala memiliki keuntungan besar. Sebagai mantan striker legendaris Belanda, ia tahu betul bagaimana memaksimalkan kemampuan dua penyerang Eropa ini. Diperkirakan Kluivert akan menurunkan formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan Pirou dan Gyökeres sebagai duet utama. Pirou bisa menjadi predator di dalam kotak, sementara Gyökeres berperan sebagai target man sekaligus penarik perhatian bek lawan. Kombinasi keduanya akan membuka banyak ruang bagi gelandang serang Indonesia untuk menusuk dan memberi umpan. Jika berhasil, lini depan Indonesia akan berubah drastis. Dari tim yang sebelumnya mengandalkan semangat juang dan kerja keras, kini Garuda punya senjata kelas dunia yang bisa mencetak gol kapan saja. Dampak psikologis. Kehadiran Pirou dan Gyökeres bukan hanya soal teknis. Secara psikologis, pemain lain akan lebih percaya diri. Pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman akan merasa lebih leluasa, karena tahu mereka punya striker yang siap mengonversi peluang sekecil apapun. Selain itu, lawan pun akan merasa tertekan. Arab Saudi yang sebelumnya bisa memandang remeh, kini harus berhati-hati menghadapi kombinasi dua striker yang bahkan di Eropa pun disegani. Tekanan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Dukungan pemerintah dan publik. Keberhasilan naturalisasi dua pemain top ini tidak lepas dari dukungan pemerintah. Proses hukum dan administrasi berjalan cepat, menandakan keseriusan negara dalam mendukung sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Publik pun menyambut gembira. Media sosial dipenuhi antusiasme supporter yang tak sabar melihat Gyökeres dan Pirou mengenakan seragam merah putih. Stadion diprediksi akan penuh, dengan atmosfer luar biasa yang akan menambah semangat tim di lapangan. Indonesia datang untuk lolos. Pesan yang ingin disampaikan PSSI dan Erick Thohir jelas, Indonesia tidak datang hanya untuk mengisi grup, melainkan untuk merebut tiket ke Piala Dunia. Round 4 memang berat, hanya dua tim teratas yang lolos otomatis, tetapi dengan tambahan dua striker kelas dunia, peluang Garuda meningkat drastis. Bagi Indonesia, lolos ke Piala Dunia akan menjadi sejarah besar. Terakhir kali Indonesia tampil adalah pada edisi 1938 di bawah nama Hindia Belanda. Kini, lebih dari 8 dekade kemudian, kesempatan itu kembali terbuka lebar. Tantangan besar di depan. Meski optimisme tinggi, Indonesia tetap harus mewaspadai tantangan besar. Arab Saudi adalah lawan pertama yang tidak mudah. Setelah itu, masih ada laga melawan Jepang, Australia, dan tim-tim kuat lain di grup. Namun, dengan mentalitas baru, skuad lebih komplit, dan senjata rahasia berupa Pirou dan Gyökeres, Garuda punya modal besar untuk bersaing. Kuncinya adalah konsistensi, disiplin, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Debut Joel Pirou dan Victor Gyökeres di round 4 kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi akan menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Erick Thohir memastikan keduanya langsung diturunkan, sebagai simbol bahwa Garuda datang bukan untuk bertahan, melainkan untuk menyerang dan menang.